sharing session Q&A-nya udah keren banget gitu. Nah, pada malam ini kita kedatangan tamu yang mungkin akan cukup merangkum dari jawaban teman-teman yang pada pengen cepet manifest, yang pada pengen cepet-cepet dapet goals-nya gitu ya. Nah, mungkin untuk Bu Medi silakan saya kasih waktu sekitar 3 menit, lalu nanti tinggal dijawab sama Mbak Fiona 3 menit, karena mengingat rundown malam ini sekarang sudah setengah 10 guys. Rundown malam ini cukup Bu padat. Medi. Iya, Bu silakan. Medi ini nggak nanya saya yang beliau itu sharing tentang Oh, ini ya. oke. Silakan Bu Medi. Welcome to the Ya, stage. Yuhu. terima kasih. Bener, hanya ingin berbagi ya. Pertama, terima kasih banget. Saya melihat bahwa dengan ada komunitas ini, eh, saya memang berpikir dan yakin eh, ini dengan kita berkumpul dalam energi seperti ini sangat membantu. Saya kemarin satu cerita pendek, mungkin sederhana, tapi untuk saya itu luar biasa. Jadi seharian tiba-tiba saya sakit perut, sakit punggung gitu ya, nggak bisa duduk. Akhirnya saya istirahat gitu. Padahal saya punya apa tugas yang harus saya selesaikan buat materi presentasi gitu ya. Deadline-nya di jam 7 malam. Saya coba untuk duduk tapi sakit gitu, saya tidur lagi. Sampai sudah jam 6 sore, saya coba duduk, akhirnya saya teringat yang mirroring ya, yang mencintai tubuh gitu. Tiba-tiba aku pikir, kok aku terlalu memaksakan tubuhku ya? Dan aku diam, aku praktekkan yang kita mirroring bersama ya waktu lalu beberapa kali ikut. Aku tanya ke tubuhku, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu sakit? Apakah saya terlalu membebani dirimu? Apakah aku memasukkan makanan yang membuat engkau sakit? Dan benar-benar itu terasa bahwa aku ingin mendengar dari tubuhku gitu. Nah, cara aku mendengar adalah dengan menikmati rasa sakitku. Oh, dia sakit di sini gitu. Padahal aku sudah siap obat, cuma aku sangat hati-hati dengan minum obat. Tapi aku lakukan dan merasa sangat mencintai tubuhku dan seperti ada rasa bersalah ya memperlakukan tubuh. Jadi aku minta maaf, aku juga memaafkan dan aku coba memperlambat nafas gitu. Tarik gitu lepas sambil syukur, sambil bertanya, sambil peluk diri dan minta maaf gitu. Eh, nggak lama, cuman berapa detik gitu, hilang, sakitnya hilang. Dan dalam 15 menit, aku bisa bikin materi presentasinya dan beres. Saya pikir ini luar biasa sekali dari ilmu kesadaran yang diberikan. Itu aja aku ingin berbagi. Wow, keren sekali Bu Medi. Ya, Masya Allah. Keren-keren sayang. Itu memang the power of self-love. Sering-sering dan sebarkan ilmu yang indah ini, gitu Bu Medi. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang sudah showtime. Kita akan berpindah kepada salah satu teman keren banget dengan titik balik yang luar biasa. 22 list yang pernah beliau journaling itu termanifest seperti apa runutannya Mbak. Oke teman-teman, kita lanjut nih, energi cintanya berasa banget. Welcome to the stage Mbak Dian. Please introduce yourself, sayang. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Widya dan terima kasih Kak Fiona dan Kak Iya, Juju semuanya. Masya Allah, salam kenal ya. Salam satu sama terkumpul. Salam iya, Kak Widya. Salam kenal sayang. salam kenal. Ya, salam Masya kenal Allah. semuanya. Iya, Love you, Mbak Dian. Caca bagian. sudah Masya ping. Allah. Jadi teman-teman, sedikit prolog aja dari aku. Jadi pertemuan aku dengan Mbak Dian juga Masya Allah banget gitu. Dan ternyata beliau memiliki titik balik yang dimana eh, hutang, berikut juga malu juga iya di komunitas. Lalu setelah beliau ini, kalau aku kasih introduction, beliau ini istrinya tentara teman-teman. Nah, jadi bisa banget pada saat itu kasusnya bisa dikasusin banget nih jadi istri tentara di blow up ke media bisa banget ya Mbak Dian ya. Nah terus Ya, apa yang beliau lakukan bangkit dengan indah dan saat ini beliau aktif sebagai trainer
trainer magnet rezeki Ustadz Nasrullah. Nah, kali ini secara free, secara brutal, secara totalitas membagikan kepada kita semua. Silakan Mbak Dian sayang. Masya Allah, Kak Media, Alhamdulillah, terima kasih semuanya teman-teman, salam kenal, salam satu sama terhubung ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan oleh Kak Widya untuk sekedar sharing ya. Jadi di sini tidak ada guru, tidak ada murid, di sini kita hanya sharing testimoni keajaiban, bahwa keajaiban itu ada bagi yang percaya ya, Masya Allah ya. Jadi saat itu saya mempraktekkan ilmu keajaiban ini saat itu pas tahun 2019 ya, tahun 2019 itu kejadiannya dahsyat sekali waktu itu saya pindah tugas ke 0 km Indonesia ke Sabang Aceh ya, ke Sabang Aceh 0 km Indonesia. Saat itu waktu itu saya dari wanita karir, terus tiba-tiba saya berhenti bekerja, resign, mengundurkan diri, ikut suami bertugas di Pulau terpencil. Jadi pulaunya itu selesai kita puterin hanya 1 jam aja gitu. Jadi pas di sana, aduh saya biasa punya income sendiri, punya penghasilan sendiri ya, karena waktu itu wanita karir tiba-tiba saya harus stuck menjadi ibu rumah tangga yang harus ngurusin anak-anak dan ngurusin suami tanpa penghasilan. Nah, tiba-tiba ada teman-teman yang ajakin, ayo Mbak Dian ada bisnis bagus nih gitu ya. Kita hanya injek dana sekian, nanti duduk diam rezeki datang sendiri gitu di infonya gitu. Nah, duduk diam rezeki datang sendiri itu apa gitu. Ya udah masukin dana berapapun aja Badian adanya berapa, nanti ada profitnya berapa persen kayak gitu tiap bulan nanti dapat berapa persen, atau kadang ada yang per hari ada yang per minggu gitu. Akhirnya saya tertarik tuh, wah ini keren nih, duduk diam rezeki datang sendiri gitu kan, nggak perlu aku harus kerja gitu. Ternyata saya masukin tuh waktu itu, masukin dananya kecil ya, cuma 1.500.000. Terus ternyata benar, awal-awalnya memang benar, dikasih profit setiap hari, ditransfer. Nah, tiba-tiba saya masukin lagi jadi 3 juta. Ternyata benar nih, uangnya tiap hari gajian gitu kan. Lama-lama 10 juta, lama-lama 20 juta, lama-lama 60 juta, lama-lama itu rumah saya jual, uangnya masukin ke investasi itu. Ternyata pas saya tahu itu adalah investasi bodong, sampai saya jadi leader besarnya di sana. Sampai teman-teman saya ajak-ajak karena ya saya merasakan sendiri profitnya besar gitu kan. Nah, pas udah saya ajak teman-teman, ada yang masukin injek dana 200 juta, ada yang 250 juta gitu ya, ada 100 juta, pokoknya banyak sampai jadi leader besar. Dan pas sudah jadi leader besar ternyata dia hanya sebulan 2 bulan benar pembayarannya, 3 bulan benar, pas di bulan keempat tiba-tiba scam. Jadi perusahaannya itu melarikan diri, terus namanya itu investasi bodong gitu kan, by online ya waktu itu, jadi saya nggak offline, jadi by online. Saya kok percaya aja sih, main masukin aja uang itu investasi yang belum jelas. Saya juga tidak kenal teman saya, cuman kenal di online kayak gitu kan. Masukin dana, masukin 10 juta, 20 juta, bahkan rumah saya jual waktu itu. Saya jual rumah saya 60 juta saat itu ya, murah. Jadi DP orang bayar rumah saya 60 juta, adik saya tuh waktu itu yang beli rumah saya, di DP 60 juta, sisanya dia mengangsur. Itu saya masukin semua uangnya di situ, di investasi masuk. Ternyata scam. Aku sampai bingung, aduh ini gimana, saya sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sampai panas dingin ya kan. Berarti kan artinya rasa yang tidak baik itu kan, menurut ilmu TPB di sini kan, getaran semesta yang kita pancarkan itu yang dibaca oleh alam semesta gitu kan. Saat itu karena saya belum belajar ya, jadi saya tidak tahu, jadi saya nggak mau makan, saya sampai keluar keringat dingin, saya nggak mau makan. Saya gimana nih uangnya, sedangkan itu saya masukin investasi itu diam-diam, suami nggak tahu. Jadi suami tahunya tuh masih ada di rekening aja hasil jual rumah itu, karena dia bilang kita udah tugas di Pulau Sabang ini 27 tahun, ayo kita beli rumah lagi yuk di sini gitu, takutnya nanti saya belum nggak pindah-pindah tugas lagi nih. Kan kita udah jual rumahnya satu tuh di Jakarta, berarti kalau jual rumah harus balik lagi, harus beli rumah lagi, kata suami gitu. Waduh ini gimana, uangnya udah nol rupiah, bener-bener saya masukin semua ke investasi itu. Tiba-tiba saya bingung kan, akhirnya ada teman yang kasih tahu, ayo Mbak Dian, coba dong, kita memang benar sih, yang apa yang disampaikan TPB itu kita akan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali orang itu merubah sendiri gitu. Jadi dengan kita berilmu, dengan kita ikut majelis ilmu ya, terus dengan ikut seminar, ikut kajian, atau ikut Zoom meeting seperti ini, justru itu adalah tambah wawasan kita, tambah ilmu kita gitu. Nah akhirnya saya belajar ikut seminar saat itu,
ikut seminar Magnet Rezeki. Waktu itu seminarnya online. Jadi Masya Allah ya, waktu itu kan 2019 saat lagi COVID, jadi tidak ada pertemuan offline. Jadi seminar pun semuanya online, baik online. Jadi semua atas izin Allah ya, biiznillah, walaupun ikut online, tapi Allah mengajaibkan saya gitu. Jadi saya ikut online. Pertama saya memang ikut yang free ya. Ternyata pas ikut free kita menyepelekan. Ternyata kalau ikut free kadang dipraktekan, kadang enggak, kadang dipraktekan, kadang enggak gitu. Nah, ternyata pas akhirnya saya ikut yang berbayar gitu ya. Ternyata ya itu langsung saya praktekkan di bulan kelima langsung mendapatkan keajaiban gitu, mendapatkan keajaiban, tiba-tiba dapat inspirasi. Oh, kamu harus kembalikan uh, dananya itu dengan cara ting 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 gitu. Ternyata memang benar. Jadi TVB menyampaikan kita harus harus ada me time untuk diri sendiri dan Allah gitu kan, untuk merenung ini harus kayak gimana. Jadi kita waktunya kita seperti kalau pada umumnya adalah kayak meditasi ya. Jadi tapi kalau di bahasa Islam adalah kita mungkin merenung di tahajud malam, sepertiga malam gitu ya. Tapi kalau di non Muslim itu kan biasanya meditasi gitu kan. Kita merenung apa berbicara kepada yang maha kuasa, alam semesta dan yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, ini uang saya 60 juta sudah habis kena investasi bodong ini ya Allah, tapi suami saya mau beli rumah lagi tapi uangnya tidak ada ya Allah, ini gimana caranya? Tiba-tiba ya udah diajakin ikut seminar, ikut itu sih. Setelah saya praktekkan tiba-tiba ujuk-ujuk mah berduduk ya gitu. eh di pulau sana, di pulau 0 km Indonesia, di sana orang rata-rata tidak rajin memasak. Jadi bahasa yang belum positifnya adalah malas masak lah ibaratnya gitu. Jadi di sana maunya yang praktis gitu. Jadi mereka hanya bekerja atau hanya ibu rumah tangga, tapi waktunya makan mereka makan catering gitu. Nah akhirnya saya dapat inspirasi itu dari Tuhan alam semesta ya, dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat inspirasi. Kamu harus coba kamu pelajarin deh, orang-orang di sini kan coba ambil tangkap peluang, orang-orang di sini adalah tidak suka memasak. Coba kamu belajar memasak di YouTube gitu. Nah tiba-tiba ya udah saya belajar masak. Tadi saya kan wanita karir tapi gak pernah bisa masak. Akhirnya saya belajar otodidak, belajar masak, buka catering. Nah pas sudah buka catering tiba-tiba banyak orderan catering. Jadi uang saya yang hilang kena scam 60 juta, tiba-tiba Allah ganti dengan caranya, Tuhan alam semesta mengganti dengan caranya, dengan keajaibannya ya, semua biiznillah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saya yang hebat, bukan saya yang bisa, tapi ini semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tiba-tiba uang yang hilang 60 juta Allah ganti 90 juta dengan caranya, Masya Allah ya. Dan rumah yang hilang waktu saya jual rumah di Jakarta, itu rumah saya 50 meter, tidak besar memang ya, tapi bagi saya itu adalah aset berharga karena hilang begitu aja gitu kan. Nah rumah yang 50 meter hilang Allah ganti 800 meter beserta isinya, beserta kendaraan, beserta mobil ya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Ya itu tiba-tiba kan saya bilang sama Allah kita lagi me time with Allah ya, me time with Allah di sholat malam saya gitu ya. Ya Allah, suami saya mau beli rumah lagi di Sabang, tolong tunjukkan ya Allah, kan seperti yang TVB ajarkan gitu ya. Tolong tunjukkan ya Allah. Sebenarnya di Magnet Rezeki dan di ilmu yang TVB itu sebenarnya sama, cuman beda pengamasan bahasanya aja sebenarnya adalah sama. Justru di TPB ini lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti gitu ya, bahasanya mudah dipahami dan mudah dimengerti gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya pas lagi minta Allah, ya Allah tolong tunjukkan caramu ya Allah, gimana ini caranya supaya suami saya mau beli rumah lagi, tapi uangnya sudah nggak ada ya Allah gitu. Tiba-tiba catering saya rame, banyak yang order, ibu-ibu komandan, terus dokter-dokter dan para perawat-perawat di RS itu semuanya order catering ke saya, dari mulai makan pagi, makan siang, makan malam ya. Bisa dibayangkan tuh saya pagi di depan kompor, malam di depan kompor, sore di depan kompor, siang di depan kompor ya, Masya Allah. Karena memang di sana tidak ada kantor-kantor swasta pada umumnya seperti di Jakarta ini gitu ya. Jadi Bismillah ya, semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu orderan catering banyak, Allah ganti dengan caranya, tiba-tiba tabungannya banyak jadi 90 juta. Terus tiba-tiba rumah yang hilang 50 meter Allah ganti 800 meter beserta isinya. Dan
saya juga bilang lagi Kak pada Allah, ya Allah kan saya bajak teman-teman, saya sudah jadi leader besar di bisnis investasi bodong ini, ya Allah gimana ini caranya supaya teman-teman tuh dia tidak marah, tetap jaga energi bahagianya, tetap tidak menuntut apa-apa ke saya gitu kan. Ya, jadi kan pada intinya adalah kok istri tentara dibohongin gitu ya. Jadi kalau kita mau mikir secara logika itu adalah pasti kan kalau kita pikir yang tidak positif pasti nanti dia akan melaporkan segala macam gitu ya kalau berpikirnya yang tidak positif. Tapi tetap saya eh, mengandalkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang ke Allah, ya Allah ini gimana dengan nasib teman-teman saya, ya Allah yang sudah saya ajak, bahkan mereka semua masukin dana itu besar-besar, berarti kan ada beban moral dong di dalam diri saya ya. Jadi itu adalah getaran yang dibaca di alam semesta tuh, ini gimana nih. Saya takut, gelisah, galau ya, terus sakit hati sama teman saya juga saya WA diblokir, terus saya telepon juga waktu sebelum diblokir saya tidak diangkat gitu ya. Ya udah saya akhirnya bilang ke alam semesta dan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini gimana caranya dengan teman saya. Ya udah saya coba sholat tobatin semua satu-satu teman-teman yang saya ajak ke bisnis investasi bodong ini kan, sholat tobatin satu-satu per nama ya, per nama Masya Allah ya, per nama saya sholat tobatin. Akhirnya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia ya Masya Allah. Jadi teman-teman ternyata tidak marah. Jadi mereka tidak marah. Jadi memang benar kalau apa yang dikatakan TVB itu benar. Jadi kalau kita membereskan energi kita, getaran tubuh kita, getaran hati kita, beresin semua ya. Ring 1, ring 2, ring 3 itu kita beresin semua. Nanti Allah sendiri akan menyortir teman-teman yang terbaik untuk kita, teman-teman yang baik-baik deh buat kita. Tapi kalau energi kita masih penuh dengan kemarahan, kesedihan, mengeluh, kesal, sedih, gelisah, galau, nah itu akan terpancar ke alam semesta. Nah itu nanti akan dihadirkan teman-teman yang seperti itu juga gitu ya. Jadi teman-teman gak usah takut. Jadi kita bereskan semua energi kita dan bereskan ibadah kita, spiritual kita. Insya Allah nanti Allah sendiri akan mensortil semua teman-teman. Dan alhamdulillah teman saya itu tidak marah. Jadi saya sampai minta maaf juga selain saya sholat tobatin semua teman-teman satu-satu. Saya minta maaf kepada semua teman-teman yang saya ajak ke bisnis investasi bodong tersebut. Saya minta maaf ya, ternyata saya juga kena scam. Bahkan rumah saya pun saya hasil jual rumah itu masuk ke dalam uangnya bisnis itu hilang semua. Jadi saya juga bingung nih harus bilang kayak gimana sama suami saya gitu. Nah terus tiba-tiba teman saya bilang, ya udah nggak apa-apa Mbak Dian. Saya kan Mbak Dian juga kena, Mbak Dian juga kan sebagai korbannya juga. Jadi kita juga sama-sama sebagai korban. Berarti itu bukan rezeki saya. Nggak apa-apa kok Mbak Dian, saya maafin, bukan masalah Mbak Dian kok. Gitu tiba-tiba ya, Masya Allah ya ajaib. Jadi tiba-tiba teman kita yang kita prasangsa, aduh nanti dia marah nggak ya nanti apa. Tapi saya hilangkan rasa seperti itu. Kita rilis, kita lepaskan, lupakan, maafkan. Jadi seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa, yaitu hanya Allah yang bisa membulak-balikan hati manusia ya, Masya Allah ya. Jadi akhirnya saya tidak dilaporkan oleh teman-teman. Jadi justru teman-teman malah ikut belajar. Oh, kayak gimana sih? Itu seminar apa sih? Itu belajar apa sih? Itu belajar ilmu kehidupan apa sih? Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka ikutan belajar, belajar dan belajar. Nah, itulah kita hidup kalau tanpa ilmu memang akan tersesat ya. Justru dengan kita berilmu, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Bahkan kayak sekarang ini saya senang belajar dengan TVB. Oh, ternyata TVB keren banget ya, Masya Allah. Bahasanya mudah dipahami, mudah dicerna. Bahkan ada langsung prakteknya gitu ya, Masya Allah ya. Nah itu, jadi terus setelah itu banyak banget testimoni dan salah satunya adalah kan di TVB info ke apa sharing ya di YouTube, di podcast-podcastnya seperti itu ya, eh, di konten-kontennya gitu. Jadi katanya kalau mau tidur harus tulis apa tuh hajat-hajat kita, impian kita apa aja, ya hajat-hajat kita apa aja. Tadinya tuh saya ini benar apa enggak sih gitu ya teman-teman kan selalu bilang coba deh ikut aja apa yang dikatakan gitu ya. Saya tulis tuh hajat nomor 1, nomor 2, impian nomor 1, impian nomor 2, nomor 3 sampai 22 hajat ya. Masya Allah semua biistilah atas izin Allah. Jadi bukan saya yang hebat, ini karena Allah yang menghebatkan gitu ya. Masya Allah ya, hanya Allah yang eh, bisa mengajaibkan memberi pertolongan kepada makhluknya gitu ya, Masya Allah. Jadi itu 22 hajat yang saya tulis di buku. Berawal dari berhayal ya, tapi kan kita mintanya sama Allah yang makaya nih. Jadi jangan takut teman-teman untuk minta yang banyak, gak apa-apa. Karena kita minta
sama Allah yang Maha Kaya, kepada alam semesta. Dan pada intinya kita DNA kita adalah memang sudah berlimpah, sudah ajaib makhluk. Kita tuh makhluk ciptaan Allah dari surga gitu. Aslinya kan kita penduduk surga nih. Jadi tadinya kan di surga kan mau apa-apa tinggal ting 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 gitu ya. Nah, kita mau kembalikan lagi nih DNA kita gimana sih supaya jadi ajaib lagi, baru terbesit langsung ajaib. Nah, begitu pula saya pas lagi dapat rumah ajaib 800 meter beserta isinya itu, saya beresin spiritual saya, beresin energi saya ya. Tiba-tiba saya pas lagi lihat-lihat scroll-scroll apa status WhatsApp teman saya, tiba-tiba teman saya cuma iseng gitu, eh, WhatsApp, lihat WhatsApp orang paling terkaya di Pulau Sabang ya, Masya Allah dia punya resort, punya hotel, rumahnya juga banyak. Saya cuma iseng doang, Bunda apa kabar? Ah iya Dian, Bunda lagi di pulau nih gitu, main dong ke rumah Bunda. Waduh mau ke rumah orang kaya nih, saya mau ke rumah, mau apa gitu kan. Ya udah akhirnya saya bawa makanan kayak sedikit, pas dari rumah depan pintu gerbangnya tuh saya cuma terbesit tuh. Di dalam pikiran hanya terbesit. Nah itulah, kalau kita sudah diberesin energi kita, spiritual kita juga kita beresin ya. Mungkin sholatnya kita yang tadinya sholatnya bolong-bolong, tadi sholatnya jadi tepat waktu. Yang tadinya yang tidak dilakukan orang lain coba kita lakukan. Buat Allah takjub ya. Yang tidak dilakukan orang lain kita lakukan. Jadi nanti keajaiban kita akan berbeda dengan teman-teman pada umumnya gitu ya. Jadi misalnya nih contoh saya kasih tahu, misalnya orang lain tidak lakukan puasa Senin Kamis, kita coba puasa Senin Kamis. Orang lain tidak lakukan apa sholat tahajud di sepertiga malam. Orang lain tidur, kita bangun sholat tahajud. Nah, orang lain pagi-pagi langsung aktivitas dunia, coba kita lakukan duha dulu, gelar sejadah dulu, me time with Allah dulu, ya gitu ya. Jadi yang tidak orang lain lakukan, kita lakukan. Nanti Allah akan melihat action kita dan Allah akan langsung segera ngasih pertolongan kepada kita, apapun hajat-hajat kita. Nah, kembali lagi kepada cerita tadi, saya baru di depan pintu gerbang di rumah orang kaya tersebut ya. Baru di depan pintu gerbang, saya cuma terbesit di dalam hati, ya Allah, Masya Allah, rumahnya mewah sekali ya. Rumahnya besar sekali, nyaman, mewah, enak banget ya kalau saya punya rumah segini, seperti ini gitu ya. Pasti saya bisa bawa saudara saya, keluarga saya, nginep di sini, tamu-tamu saya nginep di sini. Enak banget ya kalau punya rumah yang seperti ini gitu. Jadi, nah itulah, perhatikan. Jadi, apa yang terbesit itu kan baru terbesit di pikiran saya. Tiba-tiba pas saya masuk di rumah orang kaya tersebut, tiba-tiba, oh iya Dian silakan duduk, terus dibuatin sirup, udah dibuatin sirup, tiba-tiba langsung, Dian Bunda mau ngomong penting deh, langsung bilang gitu, karena dia usianya di atas saya jauh ya, jadi saya panggil dia Bunda gitu. Nah terus Bunda mau ngomong penting deh, apa tuh Bunda? Dian mau tolongin saya enggak? Kan suami Bunda kebetulan lagi kurang sehat, jadi harus bolak-balik dari pulau ini, Pulau Sabang ini ke Banda Aceh. Jadi bolak-balik kan kalau lagi kurang sehat, kebetulan lagi kena stroke ya. Jadi kan tidak mudah kalau keluar pulau, harus naik kapal feri yang besar. Itu butuh waktu 2 jam sampai 3 jam untuk keluar pulau. Dan seminggu sekali harus terapi ke dokter spesialis suaminya itu gitu ya. Harus terapi, harus ke dokter, check up gitu. Kan kalau seminggu sekali kan tidak mudah. Makanya jadi dia mau tolongin Bunda enggak? Ini rumah Bunda, ini udah kosong 5 tahun, Dian mau enggak tinggal di sini gitu, Masya Allah ya. Itu padahal saya baru di depan pintu gerbang baru terbesit. Apa enak ya punya rumah seperti ini, tiba-tiba Allah hadirkan, ting 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 ting. Nah, jadi kehidupannya kita, walaupun jasad kita masih di dunia, kehidupannya seperti kaya di surga gitu ya. Jadi apa yang terbesit langsung Allah hadirkan, ting 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 gitu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita baru bilang dalam hati, Allah langsung hadirkan gitu ya. Dia mau nggak tinggal di rumah Bunda? Rumah Bunda udah kosong 5 tahun. Bunda minta tolong ya Dian, mau ya tinggal di sini gitu. Malah saya dipaksa gitu ya. Justru keajaiban itu ada bagi yang percaya. Justru kalau kita beresin semua energi kita, energi ada di dalam tubuh kita, dan spiritual kita diberesin, justru Allah paksa rezeki itu untuk masuk ke dalam kehidupan kita gitu ya, Masya Allah. Padahal saya tuh cuman, ini yang benar Bunda, ini saya ngimpi apa enggak sih? Benar, Bunda minta tolong ya Dian, saya mau kenal dong suami kamu, coba bawa ke sini suami kamu. Nah terus saya panggil suami saya,
Udah langsung panggil suami saya, langsung oh ya ini suaminya ya, boleh nggak saya minta tolong, kamu mau nggak tinggal di rumah bunda ini? Kalau mau ini langsung ini saya langsung kasih ya, ini kunci rumahnya. Ini di garasi mobil ada mobil saya juga, udah lama nggak dipanas-panasin. Ini kunci mobilnya, silakan dipanas-panasin ya, silakan dipakai, dinikmati. Boleh ya, silakan buat sama keluarga kamu. Dan itu rumahnya beserta isinya, jadi ada perabotannya semua lengkap. Jadi saya ke situ tuh cuman bawa pakaian aja, pakaian yang ada saya bawa aja. Jadi semua lengkap. Eh, Tempat tidur, spring bed, lemari, kitchen set, alat fitness, semua lengkap dan kendaraan mewah juga ada lengkap semua. Dan ini kunci mobilnya dan ini Bunda juga ada motor ya, ada 3 motor. Ini motornya juga sayang kalau nggak dipanas-panasin. Ini kunci motornya. Dan sore ini juga Bunda mau keluar pulau ini, mau apa? Mau urusin suami Bunda karena urgent ya, suami Bunda harus dibawa ke dokter lagi. Jadi Bunda, kalau bisa dia malam ini langsung tinggal di sini ya gitu. Masya Allah. Bunda, ini benar apa enggak sih? Saya kok kayak mimpi ya. Saya boleh numpang sholat Bunda gitu. Boleh, boleh silakan. Nah, ini kan kamarnya ada banyak ya, ada 4 dan luas 800 meter ya. Jadi di dalam kamarnya itu udah lengkap. Jadi udah ada shower, air panas, air dingin, spring bed, lemari. Oke, lengkap deh semua. Jadi saya cuma bawa baju aja gitu. Dan ini dia boleh-boleh kalau kamu mau sholat di sini. Ini nanti kamar kamu. Ini udah ada AC. Silakan kamu nyalain AC-nya. Ini spring bed. Silakan kamu nikmati ya. Kamu langsung ajak anak-anak kamu ke sini juga nggak apa-apa ya. Silakan gitu. Bunda mau langsung nyebrang ke pulau apa keluar pulau ya ke Banda Aceh ya dia gitu. Nah itu Masya Allah ya. Jadi saat itu juga saya langsung pindah dari rumah dinas saya yang kecil kan tahu ya kalau rumah dinas kan tidak besar ya. Jadi saya pindah ke situ. Masya Allah ya semua atas izin Allah. Dan keajaiban selanjutnya adalah itu berarti checklist nomor 1. Kan saya kan bilang ya Allah suami saya mau beli rumah tapi uangnya nggak ada ya Allah. Uangnya udah habis kena investasi bodong tiba-tiba Allah kasih rumah 800 meter beserta isinya ya Masya Allah ya jadi saya tidak kehujanan tidak kepanasan lagi bisa menikmati kendaraan tersebut nah semua atas izin Allah biiznillah dan keajaiban selanjutnya adalah itu berawal dari berhayal tuh saya cuman menulis di buku syukur ya buku syukur eh, buku kalau di TVB ya buku syukur buku afirmasi ya buku apa ya pokoknya ada buku syukur buku Goals. afirmasi ya ada 3 buku itu ya yang ditulis ternyata Masya Allah ya saya sudah mempraktekkan itu dan saya nulisnya di buku-buku biasa aja gitu buku-buku tulis bukan buku yang pokoknya buku tulis biasa aja saya cuman emang benar ya kalau kita tulis itu benar ternyata kekuatan menulis itu dahsyat. Allah hadirkan semua sesuai dengan tulisan saya 22 buku itu Alhamdulillah saya contreng keajaiban nomor 1 udah Allah kabulkan keajaiban nomor 2 udah Allah kabulkan keajaiban nomor 3 udah Allah kabulkan ya Berarti jadi ya Masya Allah dan itu sayang nulisnya ya tiap malam terus aja gitu ya. iya, Masya Allah Bu Kawidya, karena kan saya waktu itu belum maksimal tahu ilmunya ya. Jadi saya nulisnya benar-benar hal yang sama. 22 itu saya tulis, walaupun saya ngantuk-ngantuk saya tulis. Ternyata itu masuk ke dalam dunia kuantum kita. Jadi masuk ke KJ ya, quantum jam ya kalau di TPB ya. Kalau di Magnet Rezeki namanya dunia kuantum. Ternyata masuk ke dunia kuantum. Jadi 22 hajat-hajat saya, impian saya tulis aja kayak berhayal gitu dan saya hadirkan rasa seolah-olah seperti saya sudah terjadi gitu ya. Nah itu akhirnya dikabulkan oleh Allah ya. Terus keajaiban selanjutnya adalah teman-teman kan tetap tenang, tetap tidak ada yang menuntut satupun ya, tetap mereka ya udah Mbak Dian berarti bukan rezeki saya, Masya Allah itu kan ajaib ya. Dan keajaiban selanjutnya adalah waktu itu kan suami saya udah tugas di sana di Sabang 7 tahun ya. Jadi untuk pindah ke Jakarta kembali itu tidak mudah. Kalau kita udah masuk ke pulau, apalagi orang Jakarta ya, orang Jakarta masuk ke pulau itu benar-benar dipertahankan di pulau tersebut gitu ya. Karena dedikasinya, cara kerjanya, karena kan bagus gitu ya dari Jakarta ke pulau. Jadi dipertahankan. Akhirnya dipertahankan sampai 7 tahun saya di sana. Tiba-tiba pas saya sudah mempraktekkan ilmu keajaiban ini, Masya Allah ya, saya afirmasikan dan saya masuk ke quantum jam kan, masuk ke dunia kuantum ya ya Allah saya sudah 7 tahun tugas di sini. Saya mau kembali ke Jakarta dong ya Allah semua keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya semua ada di Jakarta. Nanti kalau mereka kurang sehat atau apa, nanti saya tidak mudah untuk
langsung merawat mereka atau langsung jengukin mereka atau yang ada urgent-urgent. Akhirnya tiba-tiba 7 tahun ditahan sama komandan. Tiba-tiba pas sudah mempraktekkan ilmu keajaiban ini ya, dahsyat dengan cara menulis ya, tiba-tiba surat telegram keluar. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, telegram keluar sampai komandan yang di Pulau Sabang aja bingung. Kok kamu kapan mengajukan pindah? Padahal itu mengajukan pindah 7 tahun yang lalu nggak pernah di ACC. Tiba-tiba pas mempraktikkan ilmu keajaiban ini langsung di ACC, telegram keluar dari Jakarta harus segera pindah ke Jakarta. Masya Allah ya. Jadi sampai komandannya aja sampai bingung gitu. Kok kamu bisa keluar? Kapan kamu ajukan pindah gitu. Nah, dan keajaiban selanjutnya adalah amanah ya, kalau di mana rezeki amanah, karena kata-kata yang energinya low diganti kata-kata energi tinggi. Jadi kalau bahasa pada umumnya adalah hutang ya. Hutang 324 juta itu bisa lunas dengan cara ajaib, dengan cara ilmu keajaiban ini, dengan cara menulis. Itu semua berawal dari saya berhayal, pokoknya saya tulis, ya Allah, saya punya amanah nih di bank, punya hutang di bank sekian-sekian gitu. 324 juta, mudahkan dengan caramu ya Rob, mudahkan dengan caramu gitu. Tiba-tiba mudah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saya datang ke bank, tiba-tiba pas dihitung-hitung ajaib, tiba-tiba saya hanya membayar 15 juta aja gitu dengan cara ajaib pokoknya ya, Masya Allah ya, itu semua atas izin Allah biiznillah. Jadi bukan saya yang hebat ya, Masya Allah. Dan tiba-tiba itu yang tadi pindah ke Jakarta, dan uang untuk perjalanan dinas kan biasanya kalau pindah ke Jakarta tuh ada uang perjalanan dinasnya tuh. Itu kan uang perjalanan dinas kalau di kemiliteran itu pakai uang kita pribadi dulu tuh Kak Widya. Jadi pakai uang pribadi dulu, nanti baru dirembes, nanti biasa setahun kemudian atau 2 tahun kemudian baru cair gitu. Nah ini pas sudah belajar ilmu keajaiban, tiba-tiba itu dengan cara menulis, tiba-tiba uangnya itu lebih cepat cairnya. Harusnya kan 2 tahun atau paling cepat 1 tahun ya. Tiba-tiba ini baru 7 bulan udah cair, dan cairnya 2 kali lipat lagi, Masya Allah ya. Jadi ajaib. Harusnya cair saat itu 10 juta, tiba-tiba cairnya tuh 17 juta 300, Masya Allah ya, hampir 2 kali lipat, dan lebih cepat 7 bulan, harusnya 2 tahun cairnya ya, Masya Allah. Itu semua atas izin Allah. Dan saya quantum jam lagi, ya Allah, saya kan mau pindah ke Jakarta, dan sekolah di Jakarta semua tuh mahal-mahal ya Allah. Saya mau anak saya sekolah yang tempat yang terbaik, sekolah-sekolah Islam yang terbaik. Tapi sekolah di Jakarta semua mahal ya Allah. Kan kalau sekolah yang murah, sekolah negeri ya Kak Widya kan. Tapi kan kualitasnya kurang bagus ya kan kalau sekolah negeri. Jadi akhirnya saya cobalah mau sekolah yang Islam gitu kan, dari mulai SD, SMP, SMA. Anak-anak saya kan sekolah di pulau semua, karena di pulau itu semua serba terbatas ya. Jadi untuk komputer aja tidak ada pelajarannya di sana gitu. Jadi saya mau sekolah anak saya tempat yang terbaik di Jakarta gitu. Tapi di sana kan mahal-mahal ya Allah. Tapi Engkau maha kaya ya Rob. Saya mau sekolah anak-anak saya di tempat terbaik pas nanti di Jakarta. Tiba-tiba pas saya pindah ke Jakarta, anak saya dapat beasiswa. Yang satu di UNER, Universitas Erlangga Surabaya. Harusnya kan masuk ke sana biayanya 85 juta lebih gitu ya. Tapi atas izin Allah tiba-tiba dapat beasiswa, dan saya cuma hanya bayar 4 juta. Dan anak yang ketiga tiba-tiba dapat beasiswa dari Ustadz Abdul Somad. Harusnya masuk sekolah itu biayanya tuh 30 juta lebih. Tapi itu saat itu saya hanya, karena dapat beasiswa, saya hanya membayar 5 juta, itu pun boleh dicicil. Masya Allah ya. Jadi bisa sekolah yang mahal, tapi atas izin Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Boleh bayar 5 juta aja, kemudian 30 jutanya gratis. Saya lagi bagi-bagi beasiswa nih gitu. Masya Allah, Ustadz Abdul Somad kakaknya. Dari kakaknya Ustadz Abdul Somad ya. Dan mimpi menjadi trainer untuk menjadi wasilah keajaiban untuk orang lain ya, Masya Allah. Jadi Allah mudahkan dengan caranya. Dan selanjutnya juga pernah ikutan juga tuh Kak Widya syuting ya, syuting Family 100 ya sama Irfan Hakim ya, Masya Allah ya, waktu itu di mana ya, waktu itu di MNC ya, MNC TV ya, MNC TV. Dan ajaib juga tuh, saya baru daftar 1 pekan artinya kan 1 minggu ya, baru daftar 1 minggu, kan Family 100 berarti sekeluarga tuh ikutnya. Saya sama adik-adik saya, sama suami saya gitu.
baru daftar 1 minggu, sedangkan pada umumnya adalah kalau kita baru daftar 1 minggu itu antriannya panjang, waiting listnya panjang. Bahkan kalau baru setahun kemudian baru dipanggil. Pokoknya paling cepat 8 bulan atau 6 bulan kemudian gitu ya, baru dipanggil gitu. Dan itu pun juga harus audiensi dulu baru di ACC gitu. Tapi dengan mempelajari ilmu keajaiban ini, dengan menulis semua hajat-hajat di buku, tiba-tiba baru daftar 1 minggu itu udah langsung dipanggil untuk audiensi ya itu. Tiba-tiba lolos audiensi, tiba-tiba langsung syuting dan alhamdulillah menang, dapat berapa ya? Memang nggak besar ya, 21.640.000 saat itu. Aduh, saat itu bagi saya itu besar sekali gitu ya, karena ajaib gitu. Prosesnya itu ajaib sih, cuma seminggu langsung dipanggil. Oh iya, audisi ya, Masya Allah ya, karena saat itu tahunnya udah lama ya, 2020, 2021 aja, apa 2022 gitu ya, jadi udah lama audisi ya, ikut audisi. Jadi baru 1 minggu daftar udah dipanggil gitu ya, dan menang gitu ya, Masya Allah itu keajaiban-keajaiban ya semua atas izin Allah. Jadi terus karena saya waktu itu keajaiban selanjutnya adalah kan waktu itu saya kan beli rumah, mungkin Allah sentil saya di situ tuh Kak Widya. Allah sentil karena waktu itu saya beli rumah, kan saya ada rumah 2 di Jakarta ya. Dua-duanya itu dengan cara apa? Dengan cara kita pinjam uang bank, nanti potong gaji tiap bulan. Nanti kita beli rumah gitu, beli rumah. Jadi kita beli rumahnya tuh cash, tapi nyicilnya ke bank. Jadi tiap bulan potong gaji, potong gaji. Ternyata pas saya pelajari itu adalah riba. Nah, Allah jadi sentil tuh akhirnya saya. Jadi diambil semua kan apa saya jual rumah tersebut, uangnya diambil sama Allah lewat investasi bodong itu. Ternyata itu adalah sentilan Allah, sentilan semesta ya, Masya Allah. Allah Maha Sayang. Jadi ternyata adalah uang riba. Ternyata pas saya pelajari, oh ternyata kalau kita minjem di bank itu riba. Nah, makanya akhirnya kalau riba itu jadi pas saya nempatin rumah itu jadi kayak hawanya tuh panas aja. Jadi energi panas. Jadi bawaannya tuh berantem terus ribut mulu sama suami saya. Itu. Jadi kayak bawaannya panas di rumah itu. Akhirnya pas saya pelajari oh ternyata uang riba gitu. Jadi Allah bersihkan dengan caranya diambil dulu dinolkan, rekeningnya dinolkan, baru pas kita tobat, baru kita beresin energi kita, baru deh tuh akhirnya rilis semua, dirilis Allah kembalikan semuanya dengan caranya ya, Masya Allah. Kak Widya, berarti ini keajaibannya ada 22 nih, kalau nanti diceritain semua nanti kita nggak ada praktek rilis ya, Masya Allah ya Kak Widya ya. Karena masih banyak ya keajaibannya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, semua atas izin Allah biiznillah Ada. Kak Widya. Thank you banget. Jadi intinya dari yang kita peres, kita ambil summary-nya bahwa berprasangka baik, memiliki energi yang baik, terus menjaga pikiran dan hati, rutin journaling, juga tulis, gitu ya Mbak Dian. Mungkin kita kasih kesempatan sampai 3 orang untuk bertanya gitu. Silakan raise hand teman-teman. Ada, mumpung masih ada Mbak Dian, ada yang mau ditanyakan? Silakan monggo. Atau di kolom komentar juga. Selamat malam Kak Wit. Selamat malam sayang. Dengan siapa Ya, ini? maaf nggak open cam ya, Mbak. Gak apa-apa sayang. Silakan monggo sayang. Mbak Wit mau tanya nih buat Mbak Dian ya. Ya, Ya, Masya untuk Allah, silakan. tabungan. Ya, salam kenal juga Mbak Dian. Ya, salam kenal Kak. Ya, Teh Ainun dari Semarang. Ya, Masya Yang Allah mau ya, saya Alhamdulillah. tanyakan Mbak Dian, ya, untuk tabungan energinya apa aja ya yang Mbak Dian praktekkan? Sehingga pasti kan ada tabungan-tabungan energi tuh. Soalnya semua yang Kak Dian Quantum Jam itu hampir terwujud semuanya. Iya, Mohon Masya Allah ya. penjelasan Kak Dian. Terima kasih. Karena tabungan energinya ini dari mau sisi apa nih? Sisi spiritualnya atau sisi apa actionnya, action apa duniawinya. Jadi mau ada 2 sisi, soalnya dikuatkan dua-duanya saya. Gitu. Jadi Boleh ini yang mau dua-duanya. ditanyakan yang spiritualnya atau apa? Boleh dua-duanya deh Mbak Dian. Kalau Oh iya, Masya Allah ya. terima Tapi kasih Mbak kalau Dian. Iya, tapi kalau saya spill tabungannya dipraktekkan ya. Jadi kan biar nanti dapat keajaiban, jadi kan saya dapat pahalanya nih, pahala jariahnya ya, Masya Allah ya.
Jadi Amin. dari sisi spiritualnya dulu, tabungan semestanya adalah dengan cara saya kan orangnya senang kalau ngeliat orang lain bahagia, orang lain tuh mendapatkan keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh saya senang gitu. Jadi saya tuh tabungan semestanya ya dengan cara mungkin kalau di kelas TK Widya, kelas TPB, mungkin kita ajak semua teman-teman masuk-masuk ke kelas. Ayo kita belajar yuk ilmu kehidupan, ilmu ini. Ayo masuk ke sini. Jadi itu saya tabungan semestanya dari mulai itu ya. Jadi saya ajak semua teman-teman ikut belajar mandat rezeki saat itu ya. Nah kalau saat ini kan di TVB, ayo masuk kelas TVB deh, bagus deh gini-gini. Bahkan teman-teman trainer pun saya ajak di sini ya, masya Allah ya. Jadi alhamdulillah karena mudah dipahami bahasanya ya. Jadi saya ajak ikut masuk-masuk kelasnya ya, tapi yang tentunya kalau memang tergantung dia, kalau dia hanya ada dana ya kita masukin ke kelas yang berbayar, kayak kelas TPB kan yang terdekat nih nanti di Surabaya ya, itu kan berbayar tuh. Nah itu kita ajak tuh, berarti kan itu adalah tabungan semesta. Kalau dia lewat wasilah dia bisa ajaib karena kita itu udah tuh tabungan semesta nambah gitu. Dan yang kedua adalah tabungan semestanya itu adalah saya rutinkan ajak teman-teman untuk mereka kan kadang suka bingung nih untuk sedekah subuh kemana ya saya harus salurkan gitu ya. Jadi saya kasih tahu ke mereka sedekah subuhnya yuk kita salurkan ke kita berangkatin umroh yuk orang-orang yang bermanfaat untuk umat, misalnya kayak marbot masjid, kan marbot masjid itu yang suka nyikatin kamar mandi masjid, nyapu ngepel masjid gitu-gitu kan. Nah itu kita berangkatin umroh tuh gratis gitu ya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu dari apa? Dari sedekah subuh teman-teman semua. Dan kita wakaf juga, wakaf di mungkin wakaf tanah atau wakaf air minum ya di pesantren atau di masjid-masjid gitu. Jadi kita tabungan semesta seperti itu. Justru kita ajak mereka kebaikan. Nah itu action dunianya ya. Tapi kalau spiritualnya, me time with Allah itu caranya adalah kencangkan lagi tuh, benerin ibadahnya kita. Tadi saya bilang kencangkan lagi riadohnya. Riadoh itu apa sih? Riadoh itu adalah latihan kita untuk supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beriadoh itu otomatis nanti Allah sendiri yang mensortir teman-teman kita. Teman-teman kita yang baik-baik Allah deketin, yang sevibrasi dengan kita, yang energinya sama-sama energi berlian seperti saya kayak sama Kawit ya. Karena satu sama terhubung, saya bisa tiba-tiba saya mau WA Kawit ya, dan tiba-tiba Kawit dia mau telepon saya gitu ya. Karena itu vibrasinya kita udah sama-sama energi berlian gitu ya. Dan kalau kita energi belum beres, nah nanti Allah hadirkan tuh teman-teman yang ngeselin, teman-teman yang bikin sakit hati, bikin nyebelin, nipu kita lagi, bikin sedih kita lagi, bikin marah kita lagi itu. Berarti energi kita belum beres gitu ya. Jadi spiritualnya yaitu kita kencangin riadohnya dengan cara yang tadinya sholatnya nggak tepat waktu, sekarang coba kita beresin sholatnya tepat waktu. Yang tadinya nggak pernah sholat tahajud, coba sekarang yang tidak dilakukan orang lain kita lakukan. Orang lain tidur, kita bangun sholat tahajud. Orang lain makan, kita puasa Senin Kamis. Terus orang lain pas waktunya sholat duha, orang lain langsung aktivitas dunia. Kita pagi-pagi itu zikir pagi dulu, zikir pagi dan petang dulu, sholat duha dulu, baru kita aktivitas dunia gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kalau di TVB kan selalu mengajarkan baru bangun aja kita harus bersyukur dan berterima kasih ya, Masya Allah ya. Itu keren banget itu, Masya Allah ya. Itu dikolaborasi ilmunya keren gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi makanya saya praktekkan, Masya Allah ya. Alhamdulillah akhirnya ketemulah KW dia yang satu sama terhubung nih. Dan ya itu salah satunya itu ya. Jadi dipraktekkan sholatnya, puasanya, terus sedekah subuhnya ya. Terus kita kalau di mana rezeki namanya ilmu kickback ya, mendoakan orang lain yang baik-baik. Kalau di TPB namanya sending love. Ya, sending love. Jadi sebenarnya maksud dan tujuannya sama, cuman beda bahasa aja. Jadi sending love itu dengan mendoakan orang lain yang baik-baik. Kenapa sih doanya kan awalnya saya baru belajar mana rezeki itu atau belajar dari TVB juga. Kenapa sih harus mendoakan orang lain yang baik-baik gitu ya? Karena ternyata pas saya kaji ulang, belajar lagi, ikut kelas lagi. Oh ternyata kalau kita mendoakan orang lain yang baik-baik,
Karena kan kita masih banyak dosa nih. Jadi doa kita nggak langsung tembus ke atas langit ya. Caranya supaya langsung tembus ke atas langit, caranya gimana? Minta tolong para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya tuh kalau malaikat tuh langsung tembus ke atas langit. Cara minta tolong malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita, caranya gimana? Dengan mendoakan orang lain yang baik-baik. Jadi, malaikat akan mendoakan kita. Amin, kamu juga akan seperti itu. Amin, kamu juga akan seperti itu gitu. Jadi sesuai hajat kita. Misalnya hajat kita, ya Allah saya mau misalnya utang saya mau lunas lah ya Allah gitu misalnya kan kalau itu kan untuk saya berarti kan saya masih banyak perisai jadi kan bagasi emosi kita yang TVB jelaskan bagasi emosi kita masih lapisan emosi kita masih tebal tuh ya kan. Nah, jadi kita nggak langsung tembus nih ke atas langit doanya. Supaya langsung tembus ke atas langit, doain orang lain. Misalnya, ya Allah, saya mau, ya Allah, misalnya kita lagi naik Grab, nih contoh. Ya Allah, abang, nih saya bayar ya bang. Mudah-mudahan abang tambah banyak rezekinya ya. Terus orderannya banyak. Mudah-mudahan kalau abang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunasin hutang-hutangnya ya. Dan bisa berangkat haji dan umroh dengan cara mudah dan ajaibnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan hajat impian kita. Jadi kan kita hajatnya gitu, kita doain orang lain seperti itu, sesuai hajat kita. Nanti malaikat akan bilang, amin, kamu juga akan seperti itu. Amin, kamu juga akan seperti itu. Gitu. Doa malaikat langsung tembus tuh ke atas langit. Gak ada bagasi emosi, Kak. Malaikat tuh tidak ada bagasi. Kalau kita masih tebal nih, apa dosa-dosa kita, perisai-perisai kita ya, bagasi kita masih tebal banget gitu ya. Nah, jadi caranya kayak gitu. Jadi doain orang lain yang baik-baik. Mulai dari mungkin kita pas mau berangkat aktivitas ke kantor gitu ya. Mau berangkat ke kantor kan pasti jalanan penuh tuh, jalanannya penuh. Nah, jadi kalau di mana rezeki energinya harus full ya. Jadi tidak bilang lagi jalanan macet, enggak. Jadi nanti kalau macet, macetkan rezekimu, macetkan orderanmu, macetkan semuanya lah jadinya akhirnya. Malaikat kan mendoakan. Sekitar kita nih banyak malaikat nih. Apalagi di tolabul ilmi seperti ini banyak ribuan malaikat yang mengaminkan. Silahkan hajat-hajatnya apa, keinginannya apa itu didoain nih. Lagi tolabul ilmi seperti ini ya, Masya Allah ya. Gitu, jadi pas lagi kita mau berangkat kerja ke kantor atau kita mau berangkat ke pasar bagi ibu-ibu yang ibu rumah tangga nggak ke kantor kan jalanan penuh tuh di jalan. Nah kita doain tuh ya Allah muliakan dan bahagiakan orang sepanjang perjalanan ini ya Allah lunaskan amanahnya, lunaskan hutang-hutangnya ya yang belum berangkat haji dan umroh, berangkatkanlah dia haji dan umroh dengan cara mudah dan ajaibnya Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin ya mau naik jabatan di kantornya, mudahkan dia agar segera naik jabatan di kantornya. Dan mudah-mudahan penuhkan rekeningnya, penuhkan dompetnya, penuhkan lacinya, penuhkan rekeningnya misalnya 500 juta per hari, 10 miliar per bulan dan sesuai LOP kita gitu. Doain orang lain, doain orang lain. Jadi semesta akan kembali mendoakan kita dan malaikat juga akan kembali mendoakan kita. Malaikat tidak ada dosa, tidak ada perisai, tidak ada dosa, tidak ada bagasi emosi ya, Masya Allah ya. Gitu sih ya, mungkin bisa terjawab. Iya, Bang, Masya Allah ya. totalitas banget sayang. Terima kasih banyak teman-teman apa Mbak Dian untuk sama kita dan teman-teman. Jadi tadi berawal dari ragu-ragu, menulis buku journaling syukurnya, buku goalsnya dengan berawal coba-coba. Ternyata Masya Allah 22 list itu dengan rutinnya ditulis berulang kali. Sampai berapa lama Mbak Dian itu manifest? Manifestnya kan dia satu-satu gitu kan. Ya, List nomor satu ya. Jadi berapa lamanya itu berbulan-bulan misalnya. Berbulan-bulannya itu nggak sampai setahun ya. Jadi misalnya 3 bulan kemudian hajat nomor satu dikabulin. Terus tiba-tiba selang sebulan kemudian hajat nomor dua. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian hajat nomor tiga. Terus. Jadi tuh keajaibannya bertubi-tubi kawin dia, Masya Allah. Jadi kita level keajaibannya jadi naik terus. Jadi level 1, level 2, level 3 sampai level yang paling teratas gitu ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, ayo semangat yuk kita beresin energi kita yuk. Energi kita jangan lagi ada kesel, sedih, gelisah, marah, sakit hati sama orang lain. Apalagi sampai dendaman ya, Masya Allah ya. Jadi bahkan teman-teman banyak yang konsultasi kepada saya, ada yang sampai dendaman sama ibunya sendiri. Bahkan sampai dia mendoakan ibunya, saya mau ibu saya tuh mati aja Mbak Dian. Saya kesel sama ibu saya, Masya Allah. Ya kan itu keren banget kan. Jadi energinya tuh
makanya kalau lagi ada yang konsultasi kadang kita gitu tuh Kak Widya, kalau lagi ada yang konsultasi dia kan lagi lempar energi bubur ya, energi bubur ke kita ya. Jadi kita harus kuat energi kita, jangan sampai kita ikut bubur juga gitu ya, jangan sampai kita energinya ikut ke bawah energi sampahnya mereka gitu ya. Karena kan itu energi bubur tuh. Nah, jadi sedangkan kita kan ibaratnya energinya udah kita jaga nih, energi berlian ya, energi yang selalu di atas frekuensi 200 Hz ke atas ya, selalu bersyukur, berterima kasih, bahagia dan selalu senyum 227 ya, Masya Allah ya. Tapi kalau teman-teman lagi konsultasi kan ada yang nangis-nangis, ada yang mau bunuh diri, ada yang mau ibunya mati saja, wah keren-keren deh pokoknya ya, Masya Allah ya. Jadi ya gitulah vibrasinya ya kalau itu sebagai konsultan sekaligus trainer ya, Masya Allah ya. Iya, oke sayangku, thank you so much untuk kedatangannya malam ini membawa energi baik. Dan ini ada yang bilang totalitas banget di sini ngasih ilmunya. Semoga menjadi tabungan energi katanya yang ngetik di chat ini, menjadi tabungan energi baik untuk kamu sayang, menjadi hamparan ladang bibit tabungan semestamu. Dan untuk mungkin nanti teman-teman pada pengen in touch sama Mbak Dian, silakan nanti kita bisa memperkenalkan Mbak Dian gitu. Thank you ya sayang ya. Sekali lagi terima kasih Ya, sama-sama Kak Widya. Masya Allah, salam sayang. sayang. Bernasib baik selalu untuk kamu turun-temurun. I love you. Amin, Salam amin. para I love you juga. Subscribe.